Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sirah nabawiyah. Kali ini pada pelajaran dan perenungan atau mau'idhah, nasihat yang bisa kita ambil dari penjelasan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif kitab ini menyebutkan bahwa kita dapat memetik beberapa pelajaran penting dari salah satu babak kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melihat nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat bukti nyata betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan bangsa Arab di atas bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Allah berhak memilih di antara hamba-hambanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Qasas ayat 68, surah ke-28 ayat 68, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah berhak, dan Tuhanmu Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia berhak memilih siapa di antara hamba-hambanya itu. Jadi Allah berhak memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Makanya kayak para nabi dan rasul itu al-mustafa,
yang dipilih oleh Allah, atau al-mukhtar yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa Arab. Suka-suka Allah. Milih siapa di antara hambanya, suka-suka Allah. Tapi tetap rumusnya, inna akramakum indallahi atqakum. Tetap rumusnya itu, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tapi perihal Allah memilih siapa untuk menggunakan, siapa untuk apa, menurut Allah itu terserah Allah. Termasuk dalam hal ini Allah memilih bangsa Arab untuk diutus nabinya yang berbangsa Arab dalam hal ini. Termasuk Allah memilih kitab sucinya Al-Quran itu juga dengan menggunakan bahasa Arab. Itu Allah yang milih. Jadi nggak usah protes kenapa nggak pakai bahasa Jawa ini. Kenapa nggak pakai bahasa Sunda, nggak usah protes. Kenapa? Karena semua itu sudah Allah yang milih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau Allah yang milih, kita makhluk nggak punya pilihan. Itu ada di surah Al-Ahzab ayat 36, surah ke-33 36 itu. Jadi kalau Allah sudah menentukan, memilih, kita nggak punya pilihan. Karena Allah itu kalau sudah bilang kun, fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Dan jangan salah, aneka upaya orang Yahudi untuk meniadakan Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Jadi upaya orang Yahudi untuk meniadakan Nabi kita Muhammad SAW ini luar biasa. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk membunuh beliau. Dari sejak beliau belum lahir bahkan sampai beliau sudah jadi Nabi dan Rasul pun masih diupayakan pembunuhan atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah yang berkehendak kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Itu Allah. Nah, dalam ilmu akidah itu ada istilah ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Anda punya mau, saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Saya ulang ya. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Namun demikian bukan berarti kita meniadakan usaha. Karena usaha itu perintah, doa itu perintah, tawakal itu perintah, berniat yang baik itu perintah. Maka walaupun kita ini sejatinya hanya menjalani takdir, namun kita harus melihat pada dua sisi kalau bicara takdir itu. Sisi yang pertama dari Allah kepada kita, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sisi yang kedua kita kepada Allah, perintah Allah untuk kita apa, udah gitu aja. Soal rizki dari Allah kepada kita nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, nggak usah risau, nggak usah pusing, nggak usah stres. Karena sudah Allah tetapkan rizki kita, itu dari Allahnya kepada kita. Makanya kerisauan-kerisauan itu terjadi gara-gara orang itu keimanannya tentang takdir lemah gitu. Tapi jangan terus tidak berusaha. Kenapa? Karena Allah perintah kita untuk usaha, iya, berdoa, usaha, tawakal, istighfar, silaturahim, sampai ke Bogor silaturahimnya, misalnya, dan seterusnya. Jadi singkat kata, singkat cerita, sedekah, sholat duha, dan macam-macam. Nah itu perintah itu namanya. Nah, jadi saya ulang guys, nggak usah pusing dengan apa yang Allah tetapkan, karena semuanya sudah diatur oleh Allah yang Maha memilih di antara hamba-hambanya. Karena Allah itu berkuasa memilih di antara hamba-hambanya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Dia memilih. Itu yang terpilih namanya Al-Mukhtar atau Al-Mustafa. Al-Mustafa itu juga terpilih artinya. Nah, belakangan ini ada gerakan-gerakan yang anti Arab. Nah, itu yang bahaya. Ya, kecewa dengan kelakuan sebagian orang Arab, terus gerakannya anti Arab. Sebenarnya kalau sebatas pada
nggak senang sama 1-2 orang Arab tertentu yang kelakuannya nggak bener misalnya gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ini nanti terusannya itu loh, nanti kalau nggak senang bahasa Arab, terusannya itu loh, ngerinya itu nggak senang sama nabinya gitu loh, yang notabene berbangsa Arab. Itu nggak senang sama Al-Qur'annya yang notabene menggunakan bahasa Arab. Itu ngerinya itu. Makanya sentimen terhadap Arab itu harus hati-hati kita. Karena nanti erat hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan erat hubungannya dengan kitab suci kita gitu. Makanya harus hati-hati. Saya ulang, nggak setuju pada person, silakan saja lah, saya nggak ikut-ikutan itu. Tapi kalau sampai mengarah kepada ke atas itu terusannya itu loh yang bahaya itu. Itu sama dengan persis ketika dulu pas A'agim poligami itu kan wah heboh itu. Ada seseorang itu yang bilang begini, wartawan senior bilang ini, Ustadz saya itu nggak khawatir soal A'agim yang dihebohkan beritanya itu. Saya ngerinya ini berita terus mengembang sampai menyasar ke Rasulullah Muhammad SAW, sehingga umat ini nanti merasa janggal dengan poligaminya Rasulullah Muhammad SAW, karena pertaruhannya iman itu. Pertaruhan apa? Iman. Bisa dimengerti nggak ya? Nah itu bahayanya di situ itu. Makanya terkait dengan Arab ini juga hati-hati. Karena ini kalau disasar terus lama-lama bisa menyasar kepada Rasulullah Muhammad SAW yang berbangsa Arab, bisa menyasar kepada kitab suci kita yang berbahasa Arab itu, seperti itu. Makanya dulu ketika beberapa sahabat yang bertugas membuat syair untuk memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantah serangan syairnya orang-orang Quraisy yang kafir Quraisy. Itu Nabi wanti-wanti sama sahabat yang mau bikin syair itu. Kan Nabi diserang pakai syair yang mencaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang buat syair membantah syair yang mencela Nabi itu dengan memuji Nabi dan menyerang mereka. Nabi mengingatkan kamakal, ojo nemen-nemen, jangan kebangetan dalam menyerang orang Quraisy. Karena saya bagian dari Quraisy. jangan kebangetan dalam menyerang orang Quraisy karena saya bagian dari Quraisy. Artinya jangan kebablasan gitu loh. Makanya saya bilang bahwa nggak senang sama person kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasas dan macam-macam enggak pasti menggoda. Gak senang sama person tadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasas dan macam-macam, monggo lah. Tapi jangan sampai kebablasan, keblasuk sampai menyasar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hati-hati guys, saya cuma ngingetin aja. Hal ini jelas termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadis-hadis yang lain yang senada dengannya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan bersabda, "Siapakah aku?" Para sahabat menjawab, "Engkau adalah utusan Allah. Salam sejahtera bagimu." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu melanjutkan, "Aku adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikan mereka dua bagian. Allah menjadikan aku pada kelompok yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala lalu menjadikan mereka bersuku bangsa. Maka Dia menjadikan aku pada suku yang terbaik. Allah lalu menjadikan mereka berkeluarga. Maka Dia menjadikan aku pada keluarga yang terbaik dan jiwa yang terbaik pula." Sudah menjadi kebiasaan Allah sih sebenarnya. Setiap nabi itu pasti diambil dari keturunan yang terbaik, dari sukunya. Kalau kan dulu setiap nabi itu diutus untuk kaumnya dulu. Maka nabi terdahulu itu selalu diambil dari nasab terbaik dari kaumnya itu. Satu. Yang kedua, yang paling ganteng. Jadi nggak ada nabi yang jelek, itu nggak ada. Jadi nabi itu selalu diambil dari yang paling ganteng dari kaumnya. Itu semua nabi itu sudah menjadi kebiasaan Allah. Diambil dari suku dan nasab yang terbaik, terus diambil dari
orang yang berperawakan ganteng. Nah, makanya kalau ada orang ngaku nabi kok nggak ganteng ya bukan nabi. Dan pasti bukan nabi memang. Kan banyak nabi palsu sekarang itu kan yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Wes, singkat kata singkat cerita. Nah, untuk Nabi kita Muhammad SAW kan ini untuk seluruh umat manusia, bahkan bangsa jin. Bahkan Nabi ini rahmatan lil alamin, betul ya? Berarti Nabi ini diambil oleh Allah dari suku bangsa yang terbaik. Menurut Allah. Yaitu bangsa apa? Bangsa Quraisy. Dan kita tahu bangsa Quraisy ini kategorinya Arab Utara. Arab Utara ini orangnya tinggi, besar, putih, cakep-cakep. Kulitnya putih kemerahan. Bukan Arab Pekalongan, bukan. Kalau bukan Arab Pekalongan ya. Kalau Arab Pekalongan mungkin Habib. Kalau saya Abib. Arab bukan, India bukan. Kalau Arab Pekalongan itu mungkin Habib. Yang paling parah itu Arab Pategenah. Tapi enggak, jangan Pekalongan enggak Pekalongan. Jangan wajahnya wajah Golkar. Golongan keturunan Arab. Bercanda. Tapi saya serius balik. Karena kalau Arab Selatan itu kurus kecil itu Arab Selatan. Yaman itu, dari Yaman. Yang sampai Indonesia kebanyakan dari Yaman. Jadi kebanyakan Arab Selatan kebanyakan kurus, hitam, kecil kebanyakan. Kalau Arab Utara besar, tinggi, gagah, putih kulitnya. Karena memang Quraisy itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail itu nikah dengan anak dari suku bangsa yang ada di sekitaran Ka'bah saat itu. Nanti anak turunnya juga begitu terus. Makanya ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW, hampir semua suku di bangsa Arab itu, bahkan semua suku di bangsa Arab itu saat itu merasa memiliki Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau itu kalau terah keturunannya itu ternyata dari suku bangsa yang macam-macam. Jadi Quraisy itu kombinasi dari suku bangsa yang macam-macam. Makanya kan dikatakan, kalau jenengan pernah baca Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangsa Arab memang, tapi sikapnya jauh dari kebiasaan orang-orang Arab kebanyakan saat itu. Beliau itu. Sehingga kalau bangsa Arab kebanyakan kalau jalan begini, Nabi itu nunduk jalannya. Nabi. Di saat orang Arab kalau menuding pakai satu jari begini, Nabi 5 jari. Di saat bangsa Arab kalau disapa orang mungkin cuma noleh gini, Nabi menoleh dengan badannya. Dan orangnya santun, lembut Nabi itu. Nabi itu kalau bicara dengan pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu an, itu seperti orang sakit, lembut. Di saat orang Arab kalau ngomong kayak gitu orang Arab itu. Orang Arab kan kalau ngomong gitu, ototnya kuat gitu, orang Arab itu. Tapi Nabi itu kalau ngomong sama pamannya kayak orang sakit. Kalau khutbah tetap Nabi lantang. Kalau khutbah itu mengomando perang itu Nabi ya lantang. Tapi kalau ngomong sama pamannya, sahabat Abbas radhiyallahu anhu, yang notabene sahabat Abbas itu lebih muda dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi kan karena paman. Nabi kalau ngomong sama sahabat Abbas radhiyallahu anhu itu seperti orang sakit. Saking lembutnya ngomongnya itu. Lembut Nabi itu ngomongnya itu. Saking lembutnya. Enggak memper bablas dengan kebiasaan orang Arab kebanyakan gitu loh maksudnya itu. Jadi sudahlah suku bangsanya yang terbaik yang Allah pilih. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang tidak memiliki kebiasaan pada umumnya suku bangsa Arab, karena beliau memang betul-betul pilihan, Al-Mustafa Al-Mukhtar, yang terpilih. Suku bangsanya terpilih dan pribadi juga adalah pribadi yang terpilih dalam hal ini. Pun itu diantaranya. Ketahuilah kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut kecintaan kepada kaum dan kabilah asal kelahiran beliau. Bukan dilihat dari segi orang-orang yang ada di tengah kaum dan kabilah tersebut, melainkan dilihat dari segi hakikat yang berdiri sendiri
Alasan secara hakiki bangsa Arab khususnya suku Quraisy memang memiliki kedudukan mulia disebabkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kalangan mereka. Sebenarnya tadinya itu bangsa Arab itu kan mengalami kondisi yang namanya jahiliyah secara umum. Dan sebenarnya pula kondisi jahiliyah itu tidak hanya terjadi di bangsa Arab sebenarnya, di semua bangsa saat itu termasuk di barat, di Eropa. Salah satu ciri masa jahiliyah itu adalah dekadensi moral, di mana akhlak bejat-bejatnya lah kalau bahasa kita. Salah satunya adalah ciri yang lain adalah wanita itu diremehkan. Itu ciri jahiliyah. Wanita itu apa? Diremehkan. Karena sebelum Islam datang, wanita itu tidak hanya nggak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Saya ulang, ketika Islam belum datang, saat itu sebelum datang di Arab, itu wanita bukan hanya tidak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Nah, begitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, wanita itu diangkat derajatnya oleh Allah dari -1 ke +1. Jadi Islam itu telah mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Jadi bukan dari 0 ke 1, dari -1 ke +1. Jadi tadinya nggak bisa dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang, terus bisa dapat warisan, itu wanita. Makanya kan gerakan-gerakan feminisme, apa emansipasi wanita lah, itu kan embrionya bukan dari bangsa Arab, embrionya bukan dari Islam, embrionya dari Eropa, dari Barat. Nah, Barat itu sampai dengan abad kesekian itu masih mengalami kegelapan yang ditandai dengan direndahkannya kaum wanita itu. Nah, Islam sudah menghargai kaum wanita dari sejak 15 abad yang lalu. Eropa itu kan baru-baru ini setelah kemudian ada istilah emansipasi wanita atau gerakan feminisme atau apa namanya itu. Itu pun ternyata ujungnya bukan malah memuliakan wanita kan. Malah sebagian orang termasuk tokoh kaum muslimin yang di antara muslimat bahkan itu ada yang kebelasuk berlebihan juga di dalam melakukan gerakan-gerakan ini yang ujungnya malah merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Di mana yang harusnya wanita itu dimuliakan malah jadi keplanting, menjadi bahan eksploitasi bagi sebagian kaum laki-laki untuk dimanfaatkan dalam pengertian yang negatif bukan yang positif gitu. Kalau dimanfaatkan dalam pengertian negatif, yang positif sih nggak ada masalah. Ya nggak usah jauh-jauh lah kan, hampir semua usaha itu yang umum itu yang paling depan siapa coba? Iya, pakaiannya seleksi belakang macam-macam. Allah Akbar. Ya, itu kan katanya emansipasi wanita, tapi ternyata sebagiannya malah melecehkan kaum wanita. Nah, kalau perkara kemudian peran dalam sosial, kalau tiba-tiba ada orang menuduh Islam tidak punya kesetaraan atau kesetaraan peran dalam sosial, itu telat dia ngomong begitu. Karena para istri Nabi kita Muhammad SAW itu perannya kan berbeda-beda. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu di samping politisi, beliau juga seorang dosen kalau bahasa kita. Termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus Zainab binti Jahash itu praktisi sosial beliau itu. Allahu Akbar. Siti Fatimah radhiyallahu anha itu berorasi itu beliau itu. Jadi mengambil sikap bla 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 bla. Jadi bukan kemudian beliau itu diam saja, tidak. Jadi ada peran semuanya, walaupun tidak melanggar kodrat sebagai seorang wanita. Itu jadi tidak melanggar kodrat seorang wanita. Itu seperti itu. Jadi peran-peran dalam Islam oleh wanita-wanita muslimah mulia di masanya itu sudah diberi porsi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa istri Nabi itu ada yang aktif ikut berjihad bahkan. Ada yang bahkan dari sebelum ketika menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti bisa dicek dalam kitab Hayatus Sahabiyat, itu ada di situ. Kehidupan para wanita-wanita mulia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemuliaan ini tentu tidak gugur begitu saja ketika ada orang Arab atau orang Quraisy yang melakukan kejahatan atau penyimpangan dari jalan yang lurus sehingga membuatnya terjerembab dari kedudukan mulia yang telah Allah pilih bagi hamba-hambanya yang mulia. Karena penyimpangan seperti itu sebenarnya akan memutuskan pelakunya dari hubungan nasab dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Ramadan Syekh Said Ramadan Buti ini nyindir beberapa orang yang mengaku berbangsa Arab dan berketurunan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi kelakuannya kok gak cocok dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, kalaupun hari ini kita ketemu dengan sebagian orang yang ngaku misalnya keturunan Rasulullah Muhammad SAW, terus kemudian dia kelakuannya kok gak cocok dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak serta-merta menjadikan bangsa Arab itu jatuh kedudukannya. Tidak, mereka tetap mulia. Nah, adapun justru yang berkelakuan tidak baik itulah yang sebenarnya telah tanpa dia sadari memutuskan dirinya dari hubungannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya putra namanya di antaranya siapa tadi? Kan'an. Kan'an. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah agar Kan'an diselamatkan karena dia termasuk min ahli, dari keluargaku, apa jawaban Allah? Dia bukan dari keluarga. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang dia kerjakan itu enggak bagus. Dia bukan dari keluarga. Jadi makanya hati-hati. Imam Nawawi itu, di antara penjelasan Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi menjelaskan maksud dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kalau bersalawat kan ada salawat untuk keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, siapa coba keluarga Nabi itu di antaranya? Setiap orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sederhananya begini, ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis. Kalau keluarga biologis, saya ulang tadi, Abu Lahab itu keluarga biologis dengan Nabi itu. Abu Jahal itu diurut-urut mungkin kakeknya ketemu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena nun sewu gak cocok dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang nggak dianggap dalam satu rombongan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gitu. Tapi walaupun bukan dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mungkin bukan dari keluarga Nabi Muhammad SAW, asal mengimani Nabi, wah itu oleh Nabi dianggap sahabat, bahkan kalau merujuk pada Imam Nawawi yaitu bagian dari keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau orang Persia, jauh dari bangsa Arab saat itu, dan beliau sahabat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak beberapa sahabat Nabi yang bukan dari bangsa Quraisy, tapi dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mewarisi kemuliaan itu karena mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak tokoh-tokoh dalam sejarah Islam itu yang tadinya secara strata sosial tidak diperhitungkan, tapi menjadi sangat diperhitungkan karena Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya siapa? Sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Itu tadinya mantan budak, tapi karena beliau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau menjadi mulia. Bahkan kemuliaannya sundul langit, nggak cuma sundul bumi, sundul langit. Karena kita tahu sahabat Bilal radhiyallahu anhu bahkan suara sendalnya sudah Nabi dengar berada di dalam surga. Gara-gara salat syukrul wudu itu diantaranya. Allahu Akbar. Nah, termasuk juga Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Tadinya nggak diperhitungkan beliau ini. Ini mantan budaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
tadinya diremehkan, tapi kita tahu bagaimana Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini menjadi pribadi yang sangat mulia di hati Rasulullah Muhammad SAW dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang sampai tentang beliau disebut dalam Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadin minkum dan seterusnya itu. Itu Allah lagi bicara tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kalau orang enggak mulia mana mungkin gitu. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini pembantu rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Di masyarakatnya awalnya diremehkan. Abdullah bin Mas'ud itu dibuat bahan mainan itu tadinya itu. Ketika beliau awal-awal masuk Islam, bonek baca Al-Quran di Ka'bah, diiris kupingnya sama Abu Jahal itu. Nanti di saat perang Badar, Abu Jahal yang membunuh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau lompat ke atas karena Abu Jahal orangnya tinggi, Abdullah bin Mas'ud orangnya pendek, lompat ke kepalanya Abu Jahal itu, diiris kupingnya, kuping al-udhun bil udhun, kuping dengan kuping, dipenggal kepalanya, kepala bonusnya katanya. Tenteng kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini Abu Jahal sudah saya bunuh, kuping dengan kuping, kepala bonusnya katanya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah Fir'aun hadhihi zaman. Ini Fir'aun zamannya adalah ini. Jadi setiap tahun itu, setiap masa itu ada Fir'aunnya, ada Fir'aunnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Macam-macam. Lanjut. Jadi kalau ngikuti Rasulullah Muhammad SAW walaupun gak ada hubungan darah bisa mulia. Walaupun ada hubungan darah, kalau kelakuannya nggak cocok dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka kalau kata Syekh Said Ramadan Putih beliau mengatakan ini ya malah bisa terputus dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang nggak mengikuti langkah-langkah dari kakeknya misalnya, itu seperti itu. Allah Akbar, hati-hati. Berarti kita ini ada kesempatan untuk menjadi keluarga Nabi dari jalur takwa, dari jalur ideologis. Kalau jalur biologis kayaknya kita ini bisa jadi kita ini darahnya kayak Arok atau darahnya apa. Tapi tidak masalah. Tapi gini, ini berita gembiranya yang pernah saya bahas di awal sini ya. Semua kita ini mengalir di darah kita darah Nabi Adam alaihissalam. Semua kita, ya, semua kita. Dan tidak usah khawatir, darah Qabil nggak sampai ke kita karena Qabil nggak punya keturunan. Iya, yang punya keturunan bukan Habil juga, Pak. Yang punya keturunan ada Nabi Syis. Dari putra Nabi Adam, yang punya keturunan hanya dari Nabi Syis. Jadi putra Nabi Adam semuanya tidak punya keturunan yang lanjut. Jadi yang lanjut itu dari keturunan Nabi Syis. Jadi kita dari keturunan orang yang mulia, Pak. Tidak usah khawatir. Nanti Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu tidak ada lagi keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bukan dari jalur Kan'an, karena Kan'an mati, Pak. Jadi mengalir di darah kita itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syis alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ini biar kita pede gitu, walaupun orang Pekalongan tapi tetap pede. Maksud saya gini, bahwa mengalir di darah kita ini darahnya orang-orang baik. Berarti semua kita punya hak menjadi orang baik. Ya, Ustaz kok tahu dari mana? Ustaz, kalau Nabi Adam Qabil itu nggak punya anak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya baca langsung itu di dalam kitab Qisasul Anbiya juga. Qisasul Anbiya itu karya Ibnu Katsir. Itu beliau menerangkan itu bahwa setelah Nabi Adam itu keturunannya nggak ada yang melanjutkan keturunan kecuali Nabi Syis. Dan nanti setelah Nabi Nuh tidak ada lagi keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh. Dan Kan'an sudah mati, aman, nggak usah khawatir. Makanya kita dibesarkan oleh penjelasan Ibnu Katsir itu bahwa di darah kita ini sebenarnya mengalir darahnya orang-orang baik. Makanya kita ini optimis, kita ini punya potensi menjadi orang baik. Dan saya ulang tadi, kita ini bisa menjadi keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ideologis, yaitu melalui jalur apa tadi? Takwa. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang, mohon maaf, misalnya dia bangga dengan nasabnya karena tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu anugerah, itu
anugerah yang kita nggak bisa menolak, itu kan pilihan dari Allah. Tapi kita bisa menempuh kemuliaan yang sama dari jalur apa tadi? Ideologis, yaitu menjadi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur takwa. Itu kalau kita sepakat dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Saya kira ini bisa saya sampaikan, takut bilang Isa ini. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan. Kalau ada. Tanya, protes, marah boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas. Monggo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunan Nabi Adam, Qabil dan Habil nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Berarti Nabi Sis juga bukan keturunan Nabi Adam. Nabi Sis keturunan Nabi Adam. Turunan. Ya, Nabi Adam itu kalau menurut riwayat yang saya baca itu Ibu Hawa itu melahirkan selalu double. Kembar. Iya, kembar. Itu sampai 70 keturunan kalau saya nggak salah itu. Ya. Nah, itu di antara keturunan beliau itu ada namanya Nabi Sis. Cuma yang terkenal itu Habil dan Qabil. Iya, yang heroik, ceritanya heroik sekali itu. Heroik. Iya, betul. Oh, Ya, iya. jadi Qabil nggak punya keturunan. Makanya kan itu Ibnu Katsir itu menjelaskan gini. Waduh, jangan-jangan kita ini ada keturunan Qabil. Ibnu Katsir menjelaskan enggak. Qabil dan Habil dan semua putra Nabi Adam itu tidak punya keturunan yang melanjutkan keturunan manusia sekarang. Yang lanjut itu dari jalur Nabi Sis alaihissalam. Kata Ibnu Katsir itu gitu. Nah, terus kemudian nanti sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh pasca banjir bandang itu tidak lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini yang pasti, makanya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Itu penjelasan Ibnu Katsir. Saya baca dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Adam itu turunannya banyak. Banyak. Yang memang selama ini kita tahu kan cuma Habil dan Qabil dan kembarannya itu ya. Yes. 4 tadi. Iya, nggih. Ya, selama ini Padahal lebih dari itu. Termasuk di antara Nabi Sis itu alaihissalam. Nggih. Monggo sami-sami. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo. Prio. Amin. Kalau nggak ada saya teruskan ya, saya teruskan. Yang kedua, sama sekali bukanlah kebetulan jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan tidak lama kemudian sang kakek menyusul ke alam barzah atau ke alam berikutnya. Oleh karena itu pada masa pertumbuhan Rasulullah Muhammad SAW tidak mengenyam pendidikan sang ayah, tidak pula kasih sayang ibundanya. Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih masa pertumbuhan seperti ini untuk nabi kesayangannya. Di balik itu semua tentu tersimpan hikmah luar biasa. Bisa jadi agar tak ada seorang pun yang menemukan celah untuk menghembuskan keraguan ke dalam hati umat manusia bahwa Muhammad SAW menimba pengetahuan berkenaan dengan dakwah yang ia sebarkan dari ayah atau kakeknya. Keraguan semacam itu sangat mungkin dihembuskan terutama karena kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, adalah pemuka kaumnya. Di tangannya lah tergenggam tanggung jawab rifada dan siqayah. Sesuatu yang wajar jika seorang kakek atau ayah mewariskan apa saja yang jamak diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Tidak, Allah yang maha bijaksana rupanya telah mentakdirkan Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Dengan demikian tertutuplah celah bagi orang-orang sesat yang akan melakukan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi berayah dan dididik oleh ayahnya, kemudian oleh kakeknya, orang akan mengatakan, oh itu didikan bapaknya, itu didikan kakeknya. Tapi rupanya Allah sengaja meyatimkan, dan pemberitaan tentang yatimnya Nabi dari sejak sebelum lahir itu ada dalam Taurat dan Injil. Makanya kan pendeta Buhairah atau Bahirah itu ketika mengetahui Nabi kita Muhammad SAW katanya anaknya Abu Thalib, itu beliau kecewa. Sampai kemudian
Abu Thalib menerangkan, enggak, dia keponakan saya, dia anak saudara saya. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Cocok sudah dengan Injil, cocok. Ini bukan apa-apa, karena jangan sampai ada orang yang hatinya kotor kemudian mengatakan Muhammad didikan bapaknya, Muhammad didikan kakeknya. Karena semua meninggal di saat Nabi belum lahir untuk ayahnya, kakeknya di saat Nabi yang masih kecil, itu pun setelah lama dalam asuhan Bani Sa'ad. Sehingga kemudian mereka tidak ada alasan untuk menuduh itu, karena yang ada adalah Ad-dabani Rabbi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Aku dididik langsung oleh Tuhanku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu didikan Allah langsung. Kalau bahasa hadisnya beliau mengatakan Ad-dabani Rabbi, yang telah mentakdib saya, mengajari saya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa di antara hikmahnya Rasulullah SAW dibuat tidak bisa baca. Tapi bukan berarti beliau tidak cerdas. Beliau sangat cerdas. Dulu justru di bangsa Arab saat itu, kalau ada orang bisa baca tulis itu dianggap kurang keren, karena dianggap ingatannya kurang kuat. Justru kalau nggak bisa baca tulis itu dianggap keren. Kenapa? Karena dianggap ingatannya kuat. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu ingatannya sangat kuat beliau. Sampai beliau pernah bersabda, inilah unsi walakin unsa. Aku ini nggak pernah lupa, kata Nabi. Kalaupun aku lupa, bukan karena aku lupa, tapi karena sengaja dibuat lupa oleh Allah. Nabi harus pernah lupa dan dibuat lupa oleh Allah karena supaya tidak dituhankan. Tapi kata Nabi, inilah unsi, aku tidak pernah lupa, walakin unsa, tapi aku itu dibuat lupa. Dibuat lupa oleh Allah tujuannya supaya apa tadi? Tidak dituhankan. Ya, supaya kental kemanusiaannya itu, sisi kemanusiaannya itu. Itu diantara hikmahnya. Semasa kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh tanpa mengenyam pengasuhan ayah, ibu dan kakeknya. Bahkan pada masa-masa awal setelah dilahirkan, Allah berkehendak untuk menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dusun Bani Sa'ad. Karena beliau ikut Halimatus Sa'diyah yang jauh dari sanak keluarga, jauh dari sanak keluarga. Saat Bani Sa'ad itu kalau kita sekarang kayak semacam puncaknya Arab lah. Kalau kata teman-teman yang kuliah di sana, saya nggak tahu, belum pernah ke sana juga. Itu suku Bani Sa'ad, kampungnya sampai sekarang itu masih sejuk katanya, sampai sekarang. Jadi kalau bahasa kita itu kayak semacam puncaknya kita ini, Bogor lah, semacam itu. Jadi itu, dan di sana itu bahasa Arabnya masih murni. Kalau Mekah itu kan ada campuran, banyak orang pedagang macam-macam, terus bahasa Arabnya itu campuran saat itu. Nah, kalau di Bani Sa'ad itu bahasa Arabnya masih murni. Nah, Nabi itu berkembang di situ. Di samping udaranya sejuk, nah beliau di sana juga belajar bahasa Arab murni. Makanya beliau itu bahasa Arabnya santun. Beliau itu. Dan itu atas kehendak Allah semuanya kan. Ya, kenapa? Monggo. Oh, azan. Oh, sudah azan. Oh, nggih. Baik. Tapi intinya itu ya, bahwa saya ulang bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diasuh oleh Bani Sa'ad itu atas kehendak Allah, dan itu semuanya merupakan bagian dari hikmah yang Allah ingin tetapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita semua umatnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah adzan, katanya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.